Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dengan NIM 2306062 dari kelas keperawatan 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen keperawatan. Untuk tugas mata kuliah manajemen keperawatan, dosen pengampu Ibu Hajawi Nani, SKep Nurse MKep. Kita mulai dari pengertian perencanaan. Jadi perencanaan ini merupakan tahap yang pertama dalam suatu manajemen. Perencanaan sendiri yaitu proses pengambilan keputusan manajerial yang mencakup penelitian lingkungan, penggambaran sistem organisasi secara keseluruhan, memperjelas visi, misi, dan filosofi organisasi, memperkirakan sumber daya organisasi, mengidentifikasi dan memilih langkah-langkah tindakan, memperkirakan efektivitas tindakan dan menyiapkan karyawan untuk melaksanakannya. Jadi perencanaan tersebut merupakan proses berpikir dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada masa depan. Perencanaan ini juga harus mengandung unsur-unsur 5W tambah 1H. What, why, where, when, who, dan how. Karena langkah-langkah yang ditentukan ini tentu akan mencapai tujuan yang dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya, hierarki perencanaan manajemen keperawatan. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan strategis, yaitu tahap ini dilakukan analisis kebutuhan pasien, analisis lingkungan keperawatan, dan penetapan tujuan keperawatan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan taktis. Pada tahap ini dilakukan perencanaan kegiatan keperawatan yang lebih spesifik, seperti perencanaan asuhan keperawatan, perencanaan penggunaan sumber daya, dan perencanaan evaluasi keperawatan. Yang ketiga, perencanaan operasional. Pada tahap ini dilakukan perencanaan kegiatan keperawatan yang lebih detail, seperti perencanaan jadwal asuhan keperawatan, perencanaan penggunaan peralatan keperawatan, dan perencanaan evaluasi keperawatan harian. Yang keempat, pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan pelaksanaan rencana keperawatan yang telah disusun. Yang kelima, evaluasi. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana keperawatan untuk mengetahui apakah tujuan keperawatan telah tercapai atau tidak. Selanjutnya, tujuan perencanaan. Perencanaan ini tentu dibuat bertujuan untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Menurut Mugianti tahun 2016, tujuan dalam penyusunan perencanaan dalam manajemen keperawatan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan peluang untuk sukses. Yang kedua, menstimulasi berpikir analisis. Yang ketiga, mencegah terjadinya krisis manajemen. 4. Memfasilitasi berpikir kritis dan membuat keputusan secara fleksibel. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan staf dan komunikasi. 6. Menjamin biaya yang efektif. Selanjutnya, syarat perencanaan. Di dalam membuat perencanaan juga terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, aktual. Perencanaan harus ditetapkan sesuai dengan fakta dan kondisi tertentu yang akan dihadapi. Yang kedua, logis dan rasional. Perencanaan akan dirumuskan dapat diterima oleh akal atau logis dan rasional sehingga dapat dilakukan. Yang ketiga, fleksibel. Perencanaan yang baik tentu sifatnya fleksibel dan tidak kaku. Perencanaan tersebut harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Yang keempat, komitmen. Perencanaan yang baik harus melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk dapat bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan. Syarat selanjutnya itu komprehensif. Perencanaan yang baik tentu harus menyeluruh dan mengkoordinasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung. Perencanaan baik juga tidak hanya terkait dengan satu bagian saja, akan tetapi mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian lain dalam organisasi. Selanjutnya, rencana harus mempermudah tujuan organisasi. Rencana harus diteliti secara merinci, dan terakhir, rencana tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan.
Selanjutnya, jenis perencanaan yang disusun oleh kepala ruang. Perencanaan dalam manajemen keperawatan berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek atau disebut juga sebagai perencanaan operasional adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu 1 jam sampai dengan 1 tahun. Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Sedangkan perencanaan jangka panjang atau sering disebut perencanaan strategis adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan 3 sampai 20 tahun. Yang pertama, rencana harian. Rencana yang berisikan setiap kegiatan perawat setiap harinya yang telah dibuat oleh kepala ruang, ketua tim, atau perawat primer dan perawat pelaksana. Yang kedua, rencana bulanan. Rencana yang berisikan kegiatan perawat selama 1 bulan dan harus sinkron dengan rencana harian. Biasanya dibuat oleh kepala ruang, ketua tim, atau perawat primer. Yang ketiga, rencana tahunan. Rencana yang dibuat setiap tahun sekali berdasarkan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Biasanya dibuat oleh kepala ruang saja. Pembahasan terakhir tentang perencanaan dalam manajemen asuhan keperawatan. Perencanaan dalam manajemen asuhan keperawatan ini merupakan tahap yang sangat penting dalam memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang sesuai, efektif, dan efisien. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam perawatan keperawatan berdasarkan analisis yang tepat, sumber daya yang tersedia, dan kebutuhan pasien. Berikut ini ada beberapa poin kunci dalam perencanaan manajemen asuhan keperawatan. Yang pertama, analisis kebutuhan pasien. Sebelum merencanakan asuhan keperawatan, tentu kita harus mengidentifikasi kebutuhan kesehatan pasien secara menyeluruh dengan cara mengumpulkan data yang relevan mengenai kondisi fisik, psikologi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, penetapan tujuan. Tujuan ini harus sesuai dengan kondisi pasien dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Penetapan tujuan juga membantu dalam menetapkan prioritas dalam asuhan keperawatan. Yang ketiga, pengembangan rencana tindakan. Setelah ditetapkan tujuan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tindakan yang mencakup intervensi yang akan dilakukan. Rencana tindakan ini harus realistis dan didasarkan pada bukti yang mendukung efektivitas tindakan yang direncanakan. Selanjutnya, penentuan sumber daya. Setelah rencana perawatan, sumber daya juga harus yang memadai, baik manusia, perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, maupun material seperti peralatan medis dan fasilitas harus tersedia. Pengelolaan sumber daya ini sangat penting agar perawatan bisa berjalan dengan lancar. Yang kelima, implementasi rencana. Dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Semua anggota tim keperawatan diharapkan untuk bekerja sama dalam memberikan asuhan keperawatan yang optimal. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Jika tidak, perencanaan harus dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan perubahan kondisi pasien. Pembahasan tentang perencanaan manajemen keperawatan cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.